Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kajian Ramadan kita akan mengambil hikmah dari kitab Durratun Nasihin, yaitu tentang fadilah atau keutamaan melaksanakan ibadah sholat sunnah taraweh. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala, riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau berkata, su'ilan Nabi alaihi salatu wassalam an fadailit tarawih fi syahri Ramadan. Nabi ditanya mengenai keutamaan ibadah sholat sunnah tarawih pada bulan Ramadan. Faqala, maka Nabi menjawab, Nabi bersabda, yakhrujul mu'minu min dambihi fi awali lailatin kayaumin waladathu ummuhu. Taraweh di malam pertama, kata Nabi, yaitu orang mukmin akan keluar dari dosa-dosanya seperti hari pertama dilahirkan oleh ibunya. Artinya, ketika seorang muslim yang beriman dan bertakwa melaksanakan ibadah puasa di siang hari dan melaksanakan ibadah sholat sunnah taraweh pada malam harinya, maka ia akan bersih dari segala dosa seperti hari waktu ia dilahirkan. Wa fil lailati tsaniyah, pada malam yang kedua ibadah sholat sunnah taraweh, yaghfiru lahu wa li abawaihi in kana mu'minin. Allah akan mengampuni dosanya, Allah akan memberikan maghfirah kepadanya dan kepada ibu bapaknya, in kana mu'minin, apabila ibu dan bapaknya itu adalah seorang mukmin. Ini beruntung kita yang melaksanakan ibadah sholat sunnah taraweh, orang tua kita juga akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur sebagai hamba Allah yang dilahirkan dalam keadaan Islam dan mampu melaksanakan atau mengisi ibadah di bulan Ramadan dengan ibadah sholat sunnah taraweh pada malam yang kedua. Kemudian pada malam yang ketiga, wa fil lailati salisati yunadi malakun min tahtil ars, maka akan dipanggil oleh malaikat. Malaikat memanggil dari bawah aras. Ghafarallahu ma taqaddama min dambika. Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lama atau telah lampau yang diperbuat dari dosa hambanya itu. Subhanallah. Di malam ketiga kita melaksanakan ibadah sholat sunnah taraweh, maka kita akan diampuni dosa kita yang telah lama kita lakukan. Untuk kemudian sahabatku, yaitu taraweh di malam keempat, wafil lailatir rabi'ah, fadilah taraweh di malam keempat, lahu minal ajri misla qiraati taurati wal injil wajzabur wal furqan, akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang membaca kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Zabur, dan kitab suci Al-Quranul Karim. Istimewa sekali. Kita mungkin hanya mampu membaca kitab Al-Quran saja, tapi
ketika kita melaksanakan ibadah sholat sunnah taraweh, apalagi dilakukannya secara berjamaah di malam yang keempat, maka kita akan mendapatkan pahala seperti halnya orang yang membaca kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Dan kemudian fadilah taraweh di malam yang kelima, wa fil lailatil khamisah, malam kelima itu a'tahullahu ta'ala mislaman sholat fil masjidil harami wa masjidil madinah wal masjidil aqsa. Ibadah sholat sunnah taraweh di malam kelima, di mana Allah akan memberikan pahala seperti orang yang melaksanakan sholat di Masjidil Haram, di Masjidil Madinah, Masjid Madinah, dan di Masjidil Aqsa. Untuk biaya ke sana aja kita susah. Untuk biaya pergi ke Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah, pergi ke Madinah, kemudian ke Palestina, itu sangat sulit kalau untuk kelas menengah ke bawah. Namun kita melaksanakan ibadah sholat sunnah taraweh pada malam hari yang kelima, maka kita sama pahalanya dengan melaksanakan sholat di Masjidil Haram, di Masjid Madinah, dan di Masjidil Aqsa. Saudaraku, kita lanjutkan wa fil lailatis sadisati, dan pada malam yang keenam fadilah sholat sunnah taraweh a'tahullahu ta'ala sawaba man tafa bil baitil ma'mur. Taraweh yang keenam, Allah akan memberikan pahala seperti halnya orang yang melaksanakan tawaf bil baitil ma'mur, di baitil ma'mur. Lalu di mana adanya baitil ma'mur? Baitil ma'mur itu adalah suatu tempat tawaf yang ada di atas, bertepatan dengan Baitullah atau Ka'bah yang ada di bumi. Jadi kalau Baitul Ma'mur itu tempat tawafnya para malaikat, kalau Baitullah, Ka'bah, itu tempat tawafnya para umat Islam. Wa yastaghfiru lahu bikulli, wa yastaghfiru lahu kullu hijrin wa medarin. Kita akan dimintakan ampunan oleh segala sesuatu yang ada di sekitar Baitul Ma'mur. Itu untuk taraweh yang ke-6. Sekali lagi, mohon maaf, untuk taraweh yang ke-6 kita akan diberikan pahala oleh Allah seperti halnya orang-orang yang melaksanakan tawaf di Baitul Ma'mur, dan segala yang ada di Baitul Ma'mur itu akan mengajukan permohonan, memintakan ampunan untuk orang yang melaksanakan ibadah sholat taraweh pada malam yang ke-6. Wa fil lailati sabi'ah, dan fadilah sholat sunnah taraweh pada malam yang ke-7, faka'an nama adraka Musa alaihi salam wa nasarahu ala Fir'aun. Maka seperti orang yang bertemu dengan Nabi Allah Musa alaihi salam dan menolong Musa dari kejaran Fir'aun. Itu pahalanya orang yang melaksanakan taraweh di malam ke-7. Wa fil lailatis saminah, dan pada malam yang ke-8 a'tahullahu ta'ala ma'ata Ibrahim alaihi salam, Allah akan memberikan pahala kepada orang yang melaksanakan ibadah sholat taraweh di malam yang ke-8, yaitu seperti sesuatu yang diberikan Allah kepada Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pangkatnya adalah Khalilullah, kekasih Allah, istimewa sekali. Nah, kita lanjutkan wa fil lailati tasi'ah, yang ke-9
Salat tarawih itu fadilahnya faka'anna ma'abadallaha ta'ala ibadatan nabi alaihi salatu wassalam, maka seperti ibadah kepada Allah seperti ibadahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Dan yang ke-10 pada malam hari ini sangat beruntung sekali yang mampu melaksanakan ibadah sholat sunnah taraweh pada malam yang ke-10. Fadilahnya adalah yarzuquhullahu ta'ala khairayid dunya wal akhirah, maka Allah akan memberikan rizki, akan menganugerahkan dua kebaikan, yaitu kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Masya Allah. Sekarang kita sudah sampai ke 10. Mudah-mudahan sekali lagi kita diberikan kesehatan oleh Allah, sehat jasmani, sehat rohani, sehingga kita bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan berbagai macam kegiatan ibadah, contoh seperti taraweh dan tadarus. Amalan di bulan Ramadan, perbanyak membaca Al-Quran. Insya Allah, sekali lagi, inilah fadilah Ramadan, fadilah taraweh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian saya, itu semata-mata kebodohan saya pribadi. Apabila benar penyampaian saya, itu semata-mata taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.